semua. Kesendirian ini menyiksa diriku perlahan. Kita dipisahkan, kenyataan tak seharusnya aku kehilanganmu. Tak seharusnya aku merindu. Biarkan aku pergi melawan mengapa bayangmu terus ada setiap ku memejamkan mata. Semua kenanganmu membuat diriku tak bisa berpikir jernih. Tolong keluar dari kepala, aku tak mau menjadi gila. Berpisah kita sakit, namun bersama kita lebih terluka. Tak seharusnya aku kehilanganmu. Tak seharusnya aku merindu. Biarkan aku pergi melawan hati terpuruk dan hancur tanpamu. Bahagiaku bersamamu, senang bila dekat denganmu. Kamu makhluk yang aku tuju, yang lainnya ku tidak mau. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh bimbingan. Cintaku jangan kau lewatkan. Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu. Tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa jagalah diriku, karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh bimbingan. Cintaku jangan kau lewatkan.
Sebenarnya Terbit sejak 1974, menjadikan kami harian umum yang teruji dan terpercaya bagi masyarakat Lampung. Dengan kemudahan akses kapan saja di mana saja, Lampung Pos cetak, lampungpos.id, dan portal berita lampos.co layak menjadi sumber rujukan terbaik untuk kebutuhan berita Anda. Harian Umum Lampung Pos, teruji, terpercaya. Terbit sejak 1974, menjadikan kami harian umum yang teruji dan terpercaya bagi masyarakat Lampung. Dengan kemudahan akses kapan saja di mana saja, Lampung Pos cetak, lampungpos.id, dan portal berita lampos.co layak menjadi sumber rujukan terbaik untuk kebutuhan berita Anda. Harian Umum Lampung Pos, teruji, terpercaya. Menurut gue cinta tuh sakral. Jadi kayak lo tuh butuh proses untuk bisa mencintai orang. Oh yes. Iya kan? Cuman kalau misalnya kayak sir doang sih ya. Gitu juga cari teman-teman baru kan. Gue kesepian di situ. Lo nggak punya pacar dulu? Punya. Kok kesepian? Pacar Iya. lo nggak seru ya? Gue nggak ada pulsa buat SMS. Iya karena kalau diundang nanti dia mikirnya nggak datang dikirain gue belum move on, datang nyiksa gue gitu Iya, kan. Jadi gitu loh. nama sendiri nggak yakin ya. Ketemu apa? Dia namanya Eva Windy Windy, Celia. dia bilangnya Wiwi Windy. Iya. Siapapun nama aku, yang penting kamu sayang sama aku. Kalau apa-apa udah ngobrol ya. Ketemu lagi sama kita bertiga di podcast Saya Radio, podcast Nayah Cawa. Yes. Asiknya rame-rame. Enggak dong. Penting gak penting, yang penting ngomong.
Perasaan gede-gede. Podcast Nayah Cawa temukan di Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, dan www.podme.id dengan keyword Sai Spasi 100 FM. Podcast Nayah Cawa siap temani kamu seharian dan gak bikin kamu bosan sendirian. Dari Sai Radio 100 FM. Terbit sejak 1974, menjadikan kami harian umum yang teruji dan terpercaya bagi masyarakat Lampung. Dengan kemudahan akses kapan saja di mana saja, Lampung Pos cetak, lampunkpos.id, dan portal berita lampos.co layak menjadi sumber rujukan terbaik untuk kebutuhan berita Anda. Harian Umum Lampung Pos, teruji, terpercaya. Cek bersih, cek bersiap, cek. Bersiap, cek. Cek, Ini nggak sih? Tutup kan nanti? Oh, tutup saya. Ya, beritahu. Aku diintipkan. Bukan sih lah. Cek sound 1. Terbit sejak 1974, menjadikan Cek kami 1. harian umum yang teruji dan terpercaya bagi masyarakat Lampung. Dengan kemudahan akses kapan saja di mana saja, Lampung Pos cetak, lampunkpos.id, dan portal berita lampos.co Jelas dong. layak menjadi sumber rujukan terbaik untuk kebutuhan berita Anda. Harian Umum Lampung Pos, teruji, terpercaya. Menurut gue cinta tuh sakral. Jadi kayak lo tuh butuh proses untuk bisa mencintai orang. Oh yes. Iya kan? Cuman kalau misalnya kayak sir doang sih ya. Gitu juga cari teman-teman baru kan. Gue kesepian di situ. Lo nggak punya pacar dulu? Punya. Kok kesepian? Pacar lo nggak seru ya? Gue nggak ada pulsa buat SMS. Iya karena kalau diundang nanti dia mikirnya Cek gak 1. dateng, dikirain gue belum move on, dateng nyiksa gue gitu Iya, kan. Jadi gitu loh. nama sendiri nggak yakin ya. Ketemu apa?
Nervousnya tuh Windy ya. dia bilangnya Wiwi Windy. Iya. Siapapun nama aku. Pak yang Hendra penting kamu Irawan, sayang sama aku. selamat datang Pak. Betul apa-apa udah ngobrol ya. Ketemu lagi sama kita bertiga di podcast Saya Cek. Radio Podcast Naya Bisa dicek Cawa. dulu Yes. mikrofon. Ya rame-rame. Enggak dong. Penting gak penting, yang penting ngomong. Perasaan ketika Podcast Naya Cawa temukan Yes, di Kak. Spotify, Mikrofon. Anchor FM, Cek. Apple Podcast, Google Podcast, dan www.podly.id dengan keyword Sai Spasi 100 FM. Podcast Naya Cawa siap temani kamu seharian dan gak bikin kamu bosan sendirian. Dari Sai Radio 100 FM. Terbit sejak Cek, 1974. Mikrofon aman Menjadikan semua kami ya. harian umum yang teruji dan terpercaya bagi masyarakat Lampung. Dengan kemudahan akses kapan saja di mana saja, Lampung Pos cetak, lampungpos.id, dan portal berita lampos.co layak menjadi sumber rujukan terbaik untuk kebutuhan berita Anda. Harian Umum Lampung Pos, teruji, terpercaya. Utamanya kalau di ini acara Terbit sejak 1974, menjadikan kami harian umum yang teruji dan terpercaya bagi masyarakat Lampung. Dengan kemudahan akses kapan saja di mana saja, Lampung Pos cetak, lampungpos.id, dan portal berita lampos.co layak menjadi sumber rujukan terbaik untuk kebutuhan berita Anda. Harian Umum Lampung Pos, teruji, terpercaya. Pemirsa Metro TV Lampung, nyaris 2 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda. Selama itu pula, aktivitas masyarakat tersandra. Kerja keras, jungkir balik Satgas, ikhtiar dan kesabaran pemerintah maupun swasta membuahkan hasil yang positif. Tingkat reproduksi menurun, bed occupancy rate juga menurun. Lantas, kita tidak ingin lonjakan ini kembali terjadi sebagaimana yang diprediksi oleh banyak pihak pada akhir Desember 2021 ini.
Pada program Lampung Health Summit Season 2 ini, saya Eka Setiawan sebagai host, kita akan membicarakan soal protokol kesehatan masyarakat menyelamatkan kita semua. Telah hadir secara virtual maupun live di lokasi kita, yaitu juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito. Lalu juga telah hadir secara virtual yang mengikuti jalannya acara ini adalah Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Pembicara kedua yaitu adalah Wali Kota Metro Bapak Dr. Wahdi Sirajuddin, dan hadir di lokasi yaitu Eksekutif General Manager Bandara Raden Intan II Lampung Bapak M. Hendra Irawan. Selamat bergabung Bapak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Telah hadir juga Director Sales and Marketing Radisson Lampung Kedaton Ibu Liza Anggraini. Selamat bergabung Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang Bapak. Juga kita ingin menyapa peserta atau narasumber kita yang hadir secara virtual, yaitu Sekretaris Umum PGRI Provinsi Lampung Bapak Dr. Andes Ilyas Effendi MM. Selamat bergabung Bapak. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk mengikuti jalannya program Lampung Health Summit Season 2. Pemirsa Merto TV Lampung, sebelum kita beranjak ke season yang lebih jauh, saya ingin mendengarkan narasi terlebih dahulu dari keynote speaker kita, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Profesor Wiku Adhisa Smito. Saya persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam setiap periode libur Hari Raya Idul Fitri 2020 dan 2021 serta Nataru 2021, Indonesia mengalami kenaikan kasus mulai dari kenaikan yang tidak begitu signifikan hingga kenaikan pada first wave dan second wave. Hal ini tidak terlepas dari masyarakat yang cenderung berkumpul, bertemu dengan keluarga, dan bepergian pada periode tersebut. Kegiatan-kegiatan inilah yang berpotensi meningkatkan penularan COVID-19 apabila tidak dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan. Berbagai negara di dunia melalui otoritas yang berwenang maupun ahli-ahli di bidangnya sepakat bahwa virus COVID-19 akan tetap hidup bersamaan dengan kita dan tidak akan menghilang sepenuhnya atau masuk ke dalam kondisi endemik. Untuk itu, kita tidak bisa berlarut-larut untuk tetap membatasi kegiatan sepenuhnya atau membuka kegiatan masyarakat sebesar-besarnya. Tujuan kita ialah mencapai titik keseimbangan di mana kasus terus menurun dan perekonomian masyarakat dapat terus kembali tumbuh. Seiring dengan mulai kembali aktifnya kegiatan masyarakat di beberapa sektor sosial kemasyarakatan, maka sesuai arahan Presiden bahwa ditetapkan beberapa strategi pengendalian demi tetap mempertahankan progres kasus nasional yang terus-menerus terkendali. Di antaranya, pertama, menerapkan protokol kesehatan secara disiplin di berbagai sektor. Yang kedua, penguatan 2T yaitu testing dan tracing. Dan yang ketiga ialah pemberdayaan fasilitas pelayanan kesehatan primer. Karena karakteristiknya yang kompleks, berbagai peneliti sepakat bahwa penularan COVID-19 dipengaruhi oleh banyak faktor dan mungkin berbeda berdasarkan tempat dan perilaku masing-masing masyarakat di dalamnya. Maka dari itu, kita perlu menegakkan protokol kesehatan di dalam rumah, saat perjalanan, dan saat beraktivitas di luar rumah. Nyatanya, hasil penelitian dari beberapa jurnal internasional menyatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun dapat menurunkan risiko penularan sebanyak 35%, sedangkan memakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan sebanyak 45%, sedangkan memakai masker bedah dapat menurunkan risiko penularan sebanyak 70%, dan menjaga jarak minimal 1 meter menurunkan risiko penularan sebanyak 85%.
Berkat hasil kerja keras kita bersama, Indonesia secara nasional mampu mempertahankan performa pengendalian COVID-19 yang dibuktikan menjadi negara dengan perolehan nilai recovery index tertinggi se-Asia Tenggara. Bahkan dalam suasana pembukaan sektor sosial ekonomi secara bertahap, penilaian ini ditinjau dari aspek manajemen pengendalian kasus, vaksinasi, dan juga mobilitas yang ada di suatu negara. Tugas kita saat ini adalah terus bertransisi dari hanya sekedar mencapai kondisi kasus yang terkendali kepada mempertahankan kondisi kasus yang sudah terkendali. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ini menjadi pencerahan kita bersama dan Indonesia bisa kembali pulih dari pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wiku. Saya ingin terlebih dahulu menyapa Bapak Hendra Irawan sebagai Eksekutif General Manager Bandara Raden Intan II Lampung. Bapak, tadi disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 bahwa kata kuncinya adalah protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Namun sebelum ke situ, saya ingin bertanya terlebih dahulu, seberapa besar dampak yang dialami oleh pihak swasta, baik BUMN maupun swasta murni, terhadap pandemi yang sudah berlangsung nyaris 2 tahun ini. Mungkin Bapak bisa dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa ternyata seperti ini dampaknya. Saya persilakan kepada Pak Indrawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Jadi izin Mas Eka. Jadi memang terkait dengan pandemi ini hampir 2 tahun ya. Jadi memang secara korporat kami di Angkasa Pura sangat merasakan dampaknya, terutama terjadinya penurunan signifikan, traffic yang signifikan. Jadi memang kita lihat ada fasenya dulu ketika di awal kita melakukan proses pelarangan, dari pelarangan penerbangan, lalu ada pelonggaran dan terus-menerus fasenya sangat dinamis melihat kondisi kesehatan dari secara nasional maupun secara kewilayahan baik di provinsi. Jadi yang telah dilakukan pemerintah melalui instruksi Mendagri yang selalu diupdate per 2 minggu, kita melakukan PPKM pelarangan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk dalam perjalanan menggunakan transportasi udara, tentunya sangat berdampak juga. Memang kita sudah mengalami penurunan sangat signifikan, tapi untuk di bulan Oktober ini memang kami rasakan ada sedikit kenaikan. Memang itu kami lihat walaupun tidak terlalu signifikan, artinya masih jauh dari kondisi normal COVID sendiri yang sebelum PPKM rata-rata khusus di Bandara Raden Inten II Lampung kita sudah mendekati sekitar 20 penerbangan per hari. Saat ini kita kisaran antara 7 sampai 8 penerbangan atau mengalami penurunan hingga 33%. Untuk penumpangnya sendiri juga mengalami penurunan secara signifikan hingga 50%. Tapi memang di bulan ini terhadap bulan sebelumnya di September 2021 ada sedikit peningkatan. Memang kita lihat itu mungkin ada kebijakan, ada beberapa daerah yang sudah secara hasil asesmen levelnya juga mengalami peningkatan. Tentunya ada persyaratan khusus yang disesuaikan, yaitu bisa menggunakan antigen untuk yang memiliki atau telah melakukan vaksinasi tahap 2. Dan itu mungkin secara demand berpengaruh, jadi ada sedikit kenaikan untuk penumpang yang menuju daerah-daerah yang sudah level 2. Mudah-mudahan ini kita pun di Bandara Raden Inten II Lampung yang memang secara domain masuk ke dalam wilayah Lampung Selatan, di mana telah ditetapkan sebagai level 2, sebenarnya sudah bisa menggunakan syarat antigen atau untuk bagi yang melakukan vaksinasi tahap 2. Cuma permasalahan memang kebanyakan atau mayoritas dari penerbangan kita ini masih menuju Soekarno-Hatta, jadi masih yang kebetulan
masih masuk dalam kategori wilayah 3. Jadi memang persyaratannya masih menggunakan PCR. Tapi mudah-mudahan, tapi ada yang beberapa yang memang wilayahnya mereka melakukan penerbangan lanjutan atau menggunakan transit yang tidak tujuan akhirnya tidak di Soekarno-Hatta, itu yang bisa menggunakan antigen. Jadi mudah-mudahan itu terus menerus seluruh daerah nantinya bisa masuk level 2. Tentunya juga akan memudahkan masyarakat juga untuk ke segala tujuan dengan syarat yang tentunya tidak memberatkan dari hal finansial. Mungkin sementara itu tentunya pasti berdampak gitu, Mas. Sangat-sangat melelahkan dan dampaknya sungguh luar biasa. Dan tentunya kita tidak ingin berlama-lama ini terjadi karena sejumlah pakar memprediksi gelombang ketiga itu justru akan terjadi di akhir tahun. Lantas apa saja yang dipersiapkan oleh pihak bandara supaya lalu lintas perjalanan udara itu dapat meningkat, tapi juga masyarakat dan kemudian juga penumpang itu aman COVID? Baik, memang meningkatkan traffic itu adalah tujuan kami, tapi tidak serta-merta kita harus seimbang, kita harus memperhatikan faktor kesehatan, yang mana memang tujuan utama kami adalah bagaimana memastikan seluruh penumpang terutama itu dalam kondisi terlindung dari paparan COVID ya. Artinya memang selama ini kami dari pihak bandara secara korporat dari Angkasa Pura telah mengembangkan konsep biosecurity dan biosafety management, yang mana pendekatannya ada untuk biosecurity sendiri ada di 5 inisiatif, yaitu physical distancing, lalu health screening, lalu ada touchless processing, lalu cleanliness facilities, dan yang terakhir adalah people protecting. Dan itu juga diimbangi juga dengan konsep biosafety management yang walaupun mungkin secara khusus di Bandara Raden Inten 2 Lampung tidak seluruh konsep itu diterapkan karena memang terkait dengan traffic. Tapi intinya apa? Dari seluruh inisiatif itu kami lakukan semata-mata memang untuk memastikan untuk seluruh perjalanan yang dilakukan penumpang itu dapat aman, sehat, lalu safety dan tentunya secure. Seperti itu mungkin. Tentunya nyaman terakhir. Baik, artinya relaksasi dan kelonggaran yang diberikan pemerintah ini juga membawa pengaruh positif ya. Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan mengulas lagi soal itu. Sebelum saya ke Ibu Liza, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Sekretaris Umum PGRI Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Ilyas Effendi. Bapak, apakah masih mengikuti? Apakah suara saya dapat terdengar secara jelas? Jelas. Sangat jelas ya. Baik ya. Bapak. Pembelajaran tatap muka sudah dimulai. Lantas dari sudut pandang Anda sebagai Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia, apakah ini sudah urgent? Lalu bagaimana dengan evaluasinya? Silakan Bapak. Terima kasih. Kami dari Persatuan Guru Republik Indonesia terus mengikuti perkembangan COVID-19 ini, terutama di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tatap muka memang sangat diperlukan. Sejak Februari 2020 kita merasakan dampak dari perkembangan COVID ini luar biasa, sehingga pembelajaran hanya dilaksanakan dengan jarak jauh atau moda daring. Nah, kita dalam pelaksanaan moda daring ini banyak sekali hambatan. Kita tidak hanya cukup dengan teknologi canggih gawai, karena pendidikan ini bukan hanya menilai akademiknya saja proses itu, tetapi bagaimana kita menanamkan moral, tingkah laku terhadap anak itu. Nah, ini sangat mempengaruhi bagaimana kita mencapai pendidikan itu secara menyeluruh. Artinya baik itu akademik maupun moral anak itu. Kita khawatir selama hampir 2 tahun ini bukan hanya lost learning atau lost teaching, tetapi lebih jauh kita khawatir akan adanya lost generation dalam rangka proses yang tidak atau belum mantap ini. Nah, walaupun akhir ini pemerintah sudah membuka keran, beberapa sekolah sudah ditunjuk untuk melaksanakan
proses pembelajaran tatap muka, tetapi ini tidak berarti sudah normal, ya karena jumlah peserta didik saja masih sangat terbatas. Satu kelas itu kalau jumlahnya 40 itu bisa hanya 10 sampai 15 orang saja yang boleh hadir. Sisanya digilir pakai shift atau pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Nah, bagi guru, pembelajaran seperti ini sangat sangat melelahkan sekali gitu, karena biasanya cukup 1 kali tampil, ini harus 3 atau 4 kali. Belum lagi yang diajar itu para siswa yang masih belum mampu menggunakan gawai atau perangkat moda daring itu. Secara umum, evaluasi daripada PGRI melihat pembelajaran di kota ini sejak dibuka keran pada tanggal 4 Oktober ini memang sudah bisa melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh tim Gugus Covid, bahwa prokes kesehatan itu diperhatikan oleh teman-teman di lapangan, oleh kepala sekolah, oleh guru, ya bahkan support orang tua sangat dibutuhkan. Pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan disparitas kebutuhan sekolah, kemampuan sekolah menyediakan kebutuhan alat-alat kesehatan itu sendiri. Nah, kalau guru-guru atau sekolah yang sangat minim, kita sangat khawatir. Bahkan kalau boleh, jangan dulu diberi izin untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu. Karena keselamatan anak, keselamatan guru itu hal yang utama. Ya, kami dari Persatuan Guru terus mendorong pemerintah perhatikan bagaimana sarana prasarana kesehatan di sekolah itu. Karena pengadaannya itu tidak gampang bagi sekolah. Menggunakan dana-dana yang tersedia itu sangat terbatas. Jadi memang pendidikan itu bukan hanya pemerintah tapi masyarakat, ya, atau orang tua. Tentunya dukungan ketiga unsur ini sangat penting di dalam proses pembelajaran tatap muka. Seperti itu sementara. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ilyas. Nanti kita sambung lagi Bapak. Saya ingin bertanya kepada Ibu Liza Anggraini, Director Sales and Marketing Radisson Lampung Kedaton. Tadi dari sisi pemerintahan, kita kembali lagi ke swasta. Ibu, apakah relaksasi yang diberikan oleh pemerintah saat ini karena keterkaitannya dengan laju penurunan kasus COVID di Provinsi Lampung yang hari ini secara provinsi kita di level 1, tapi di kabupaten kota itu ada 14 yang di level 2. Seberapa besar dampak positif yang dialami oleh Radisson sendiri terhadap dengan relaksasi dan pelonggaran ini, Ibu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk pemirsa. Terima kasih Bapak Eka untuk kesempatan ini ya. Kita jadi untuk dari sisi hotel sendiri pada umumnya dan khususnya pada Radisson Lampung Kedaton, di saat adanya penerapan PPKM level berawal dari level 4 yang mana kita di bulan Juli dan Agustus itu sangat amat signifikan penurunannya, karena di bulan Juni kita sempat mencapai angka 62% di month to date okupansinya. Jadi secara bulan itu ditutup 62%. Jadi waktu jumping ke bulan Juli diawalin dengan keadaan yang sangat baik, tapi minggu kedua kita sudah menerapkan PPKM level 4. Jadi penerapan itu Juli dan Agustus itu sampai kita di level 15%. Jadi itu berarti tingkat hunian kita itu sekitar angka 20 kamar per hari. Nah itu berpengaruh kepada sistem staffing kita juga. Jadi alhamdulillah Radisson Lampung Kedaton bisa melaluinya tanpa ada penutupan atau pengurangan karyawan. Nah dengan adanya relaksasi ya dari pemerintah ini sangat-sangat amat membantu dan signifikan juga di bulan September minggu kedua, tepatnya waktu PPKM turun menjadi level ketiga di Bandar Lampung Kota. Itu tingkat hunian itu menjadi naik sekitar 25-35%. Yang mana tingkat hunian kamar berarti mencapai di angka 50 kamar sampai ke 70 kamar. Itu yang
membantu hotel juga running secara beroperasi secara full saat ini. Jadi penerapan yang diberikan pemerintah ini saat ini sudah sangat membantu kami kalau dibagi industri perhotelan ya, hospitality industry Bapak. Seperti itu. Namun apakah kenaikan ini juga cukup untuk merecovery katakanlah kerugian yang selama ini dialami oleh para pelaku bisnis swasta ya, khususnya di industri perhotelan? Oke, untuk tahapan ini kan masing-masing hotel akan mempunyai kebijakan masing-masing. Untuk Radisson Lampung Kedaton sendiri kita shifting, jadi bertahap dalam okupansi. Jadi sekitar 50-75% staffing juga akan dengan sukarela melakukan libur sementara, tapi tetap akan dihitung masuk, maksudnya dalam artian 1 bulan gaji gitu. Okay. Nah, untuk ini kita dibilang recovery karena bulan Juli, Agustus, September, jadi 3 bulan yang sedikit banyaknya menguras kantong cash flow kalau di dalam hotel. Itu di bulan Oktober awal ini kita mencoba untuk mengisi kembali cash flow tersebut. Memang tidak cukup banyak, tapi sedikitnya membantu. Jadi ini yang karena kita mencoba meng-recovery yang tadi dibilang bahwa mungkin jangan sampai ya, tapi mungkin gelombang ketiga itu ada di akhir tahun. Nah, kita mengisi cash flow itu untuk backup kita nanti ke depan. Jadi kita punya future planning. Maunya sih udah full aja semua gitu, kita kerjain aja semua, tapi kan berbenturan karena kita kan harus mensupport apa yang sudah diberikan pemerintah. Biar seiring sejalan. Oke, baik Bu Lisa, ini sangat menarik. Nanti kita lanjut lagi. Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut. Segmen 2 siapa? Menurut gue cinta tuh sakral. Jadi kayak lo butuh proses untuk bisa mencintai orang. Oh yes! Iya kan? Cuman kalau misalnya kayak sir doang sih ya. Itu juga cari teman-teman baru kan. Gua kesepian di situ. Lo nggak punya pacar dulu? Punya. Kok kesepian? Pacar lo nggak seru ya? Gua nggak ada pulsa buat SMS. Iya, karena kalau diundang nanti dia mikirnya nggak datang, dikirain gue belum move on, datang nyiksa gue gitu kan. Jadi nama sendiri nggak yakin ya. Ketemu apa? Dia namanya Windy, dia bilangnya Wiwi Windy. Iya. Siapapun namaku, yang penting kamu sayang sama aku. Kalau apa-apa udah ngobrol ya. Ketemu lagi sama kita bertiga di podcast Saya Radio, podcast Naya Cawa. Yes. Asiknya rame-rame. Enggak dong. Penting gak penting, yang penting ngomong. Podcast Naya Cawa temukan di Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, dan www.podme.id dengan keyword Say Spasi 100 FM. Podcast Naya Cawa siap temani kamu seharian dan gak bikin kamu bosan sendirian. Dari Say Radio 100 FM.
Baik, pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dalam Lampung Health Summit Season 2 di Radisson Hotel Lampung. Pemirsa, kita ingin menyapa yang telah hadir bersama kita secara virtual, yaitu Wali Kota Metro Bapak Dr. Wahdi Sirajuddin. Selamat bergabung Bapak, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wali Kota. Bapak, saya ingin bertanya, Anda merupakan Wali Kota yang memiliki latar belakang sebagai dokter. Saat ini Metro berhasil menerapkan PPKM level 2. Setelah melalui beragam fase-fase kritis, karena kita sempat merosot ke zona merah, lalu orange, kuning, dan saat ini mudah-mudahan menuju hijau secara keseluruhan. Apa saja Pak Wali yang Anda lakukan dalam perjalanannya sehingga hari ini kita mampu mencapai di level PPKM 2? Silakan Bapak Wali Kota. Ya, terima kasih. Ketika ini menjadi satu bencana non alam yang sudah diputuskan oleh keputusan Presiden nomor 12 2020 tepatnya 4 Maret 2020, maka pusat perhatian kita adalah penyelamatan dan tentu menjaga kesehatan masyarakat. Kota Metro tentu adalah kota yang tidak begitu luas, hanya 72 km persegi dengan jumlah penduduk 172.348 sekian menurut data terbaru. Tetapi Kota Metro adalah pusat pendidikan juga. Di sini ada 15 pusat pendidikan universitas akademi, kemudian pusat jasa dan perdagangan juga. Jangan lupa rumah sakit kita adalah rumah sakit rujukan regional, Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani. 2 rumah sakit rujukan di Lampung ini, yang pertama adalah Abdul Muluk, tentu punya provinsi, yang kedua adalah Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani yang punya sebuah kota. Dan tentu di sini penting sekali saya sampaikan bagaimana kita mengcover dari kabupaten sekitarnya. Upaya yang dilakukan tentu memutus rantai transmisi tersebut dengan apa? Prokes tentu pertama kali. Hulunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat tentang protokol kesehatan tersebut. Kita tahu bahwa penyebaran utama dari triple epidemiologi, yaitu hostnya sendiri, kita manusia, yang kedua adalah agennya virus, yang ketiga jangan lupa lingkungan. Saya baru saja hadir dalam 5 pilar STBM, dan insya Allah Metro mendapat satu kota juga yang sudah menetapkan 5 pilar STBM berkelanjutan, sangat konsentrasi pada proses ini. Kesadaran masyarakat utama sekali. Maka kita membangun mulai dari pemberdayaan masyarakatnya. Kemudian bersama TNI Polri, kemudian kita membentuk juga KTN Kelurahan Tanggung Nusantara, bersama juga masyarakat dalam hal ini tokoh agama, tokoh masyarakat, ya tokoh wanita, mulai dari Dasar Wisma, PKK dalam hal ini. Nah, kita membangun prinsip adalah PPKM mikronya yang kita utamakan. Bagaimana deteksi awal mereka-mereka yang masuk di tiap RT itu terdeteksi dengan baik. Nah, kerjasama ini tentu akan menurunkan kasus transmisi. Yang kedua juga tentu angka kesakitan. Jadi selain kita melakukan 3T, tes, tracing, dan treatment penting sekali dalam menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dalam hal ini, maka kita tidak ingin artinya terjadi peningkatan dalam angka-angka transmisi tersebut. Yang ketiga lainnya adalah, yang 3 lainnya daripada 6 indikator adalah respon kita. Yang pertama kali, bagaimana positivity rate kita harus kurang 5%. Dan Metro kalau kita lihat rendah terus.
Hanya bor kita memang tinggi, kita adalah rumah sakit rujukan, maka kita rata-rata hanya sekali 1 minggu kalau ke merah. Kenapa? Tidak mungkin kita menyiapkan demikian saja ketika rujukan-rujukan pasien dari mana-mana tersebut, ya, yang notabene kalau metro hanya 15% saja pasien metro yang dirawat di rumah sakit metro. Yang lainnya adalah dari luar metro. Dan ketika bor kita meningkat, tentu ini menunjukkan bahwa rumah sakit metro sebagai rujukan nasional, regional itu memang sangat penting sekali, sangat strategis sekali. Dan 1 minggu saya selalu sampaikan, insya Allah 1 minggu kita akan kembali lagi. Saat ini kita berada di level 2 menurut KPCPN. Jadi bagaimana komite penanggulangan COVID dan peningkatan ekonomi nasional. Kita berpikir kapan kita menginjak rem, kapan kita melepas rem dan mengegas pelan-pelan. Ini yang masyarakat harus pahami. Nah, sehingga pada 6 indikator, ya, respon masyarakat tersebut, ya, bagaimana kita masyarakat peduli, sadar betul-betul. Ini yang diharapkan. Yang lainnya adalah vaksinasi, percepatan vaksinasi. Alhamdulillah, jadi pemerintah kita termasuk adalah satu negara yang sangat cepat, yang diragukan dulu. Tetapi dalam kurun waktu 1 bulan kita, dari September kita perhatikan kemarin, ada peningkatan Agustus akhir sampai September. Dan kita perhatikan juga, awas hati-hati, kita masuk di Desember ini mobilisasi. Tentu juga tadi pihak dari bandara sudah menyiapkan strategi demikian, Pak Hendra, kemudian hotel saya kira juga harus waspada walaupun tentu terjadi penurunan dalam hal hunian, ya inilah yang kita rasakan semua, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ini penting. Vaksinasi alhamdulillah metro tertinggi di Lampung. Saat ini kita hampir mencapai 89, hampir insya Allah vaksin 1 90 tertinggi di Lampung. Dan kita untuk lansia sedang kita upayakan. Kenapa? Tertinggi angka kesakitan kematian pada lansia di atas 60 tahun. Artinya sesuai dengan Inmendagri, untuk masuk ke level 2, kita berada di level 2, itu harus mempertahankan 70% untuk vaksin 1, kemudian untuk lansianya 60%. Nah, kalau untuk vaksin 1 kita sudah melewati 70% untuk masuk level 1. Kemarin dipesankan dari rakor rakor provinsi, Bapak Gubernur kita tahu sekali, sangat perhatian sekali, konsen sekali. Malah kita tentu harus efisiensikan pembangunan kita harus berpikir secara ekonomis, yang penting bagaimana keselamatan. Itu selalu ditekankan Bapak Gubernur, sehingga vaksin kita kejar bersama TNI Polri, kemudian semua lembaga-lembaga, DPRD, dan semuanya, masyarakat, pihak swasta. Mungkin dalam hal ini kita tahu sekali, gencar sekali di Lampung. Ya, kita bisa melakukan sekarang ini vaksin kurang lebih 1 hari bisa 3.000, 4.000, kemarin 12.000 kita capai. Bisa, ketika logistiknya ada. Sumber daya manusia, ini kita siapkan untuk para vaksinator, yang tentu kita berterima kasih sekali kepada teman-teman dari jajaran kesehatan, TNI Polri, kemudian lembaga-lembaga, ya masyarakat, tokoh agama, tokoh sangat hebat, bahwa kita harus peduli dengan sesama, gotong royong itu penting sekali, memperhatikan lingkungan itu sangat penting sekali. Kita harus rubah kehidupan kita pada kehidupan yang lebih baik. Sesungguhnya di balik pandemi ini ada nilai-nilai yang sangat hebat sekali yang ditunjukkan, dan saya berharap betul sebuah potensi bergerak untuk Lampung berjaya. Saya kira kita bisa untuk tentu menuju Indonesia tumbuh dan tangguh. Saya kira ketangguhan kita, masyarakat kita sudah diuji, ya berapa tahun kita dijajah, tapi kita memang sangat sangat kuat sekali. Nah, ini yang saya kira sebagai kata pengantarnya dulu, saya kira juga mohon bantuan doa untuk metro, tentu juga kesadaran masyarakat yang semakin tinggi ya dalam hal ini sangat membantu sekali. Terima kasih. Baik, Bapak Dr. Wadi, Wali Kota Metro. Bapak,
Bersama kita ini juga sudah hadir Sekretaris Umum PGRI Provinsi Lampung, Dr. Andes Ilyas Effendi. Saya bertanya kepada Wali Kota dulu. Tadi disampaikan oleh Pak Ilyas bahwa PTM ini bukan pemerintah sudah menggulirkan kebijakan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Tadi Bapak sampaikan bahwa vaksinasi di Metro itu tertinggi di Lampung, disusul kemudian Bandar Lampung dengan capaian 89 atau 86% tadi ya. Saya ingin bertanya, apakah vaksinasi itu juga sudah diberikan kepada peserta didik, kemudian juga dengan Dewan Guru dan insan pendidikan lainnya, Pak Dokter? Terima kasih. Jadi kita membagi vaksin untuk pertama kali tenaga kesehatan, itu kita sudah booster 100% masuk. Jadi booster itu menggunakan Moderna, kita tahu. Guru alhamdulillah 100%, kita anggap 100% kenapa? Ada beberapa, 8 guru itu yang mempunyai kontraindikasi memang. Maka kita anggap 100%. Kemudian untuk anak kita sudah mulai launching pertama kali pada bulan Agustus, dan alhamdulillah dari sasaran kita, anak-anak kita, nah kita ada tingkat anak didik kita itu 14.000. Jadi sasaran kita keseluruhannya 124.775 untuk masyarakat Metro. Untuk lansia kita punya sasaran kurang lebih 13.000 sekian sampai 14.000, dan untuk lansia alhamdulillah sudah mencapai 40%. Dan untuk anak yang kita masuk sekarang ini ya capaiannya untuk anak tentu kita tahu bagaimana penting sekali diberikan. Maka dalam proses sebelum dimulainya simulasi, kami melakukan dulu simulasi karena kita masih berada pada zona yang tidak konsisten gitu, masih berubah-berubah, tidak maka kita lakukan simulasi dengan tim COVID. Jadi kalau 1 minggu simulasi sudah dijalankan dan dianggap tim penilai, monitoring evaluasi tim Satgas, maka boleh dilakukan proses. Karena keselamatan anak juga penting sekali. Kita tahu pola daripada virus corona ini tentu memang seperti kasus TBC juga ya, TBC anak meningkat juga. Tidak tersembunyi, kita takut pada neurologik juga. Jadi anak ini dilindungi sangat kuat sekali, mulai dari prokesnya, kemudian vaksin. Sasaran kita sekarang masuk kepada anak, insya Allah harapan kita cepat tercapai, walaupun kita membutuhkan, kita tahu memang logistik paling penting di sini, penyediaan vaksin. Dan alhamdulillah dengan segala upaya dari semua lembaga ya, yang saya sampaikan tadi, kita gotong royong, grebek, ya sudah kita di sini istilahnya grebek turun ke bawah. Tiap hari tidak henti, tidak ada vaksin yang misalnya datang itu tersimpan lama. 3 hari kita harus suntikan, selesai begitu. Jadi logistik ini yang kita lagi tunggu terus menerus. Demikian Pak. Oke, baik Pak Wali Kota, saya masih ada pertanyaan tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Ibu Liza ya. Bu Liza, mumpung ada Wali Kota Metro, terjadi relaksasi dan kelonggaran saat ini, bahkan Satgas atau pemerintah pusat itu menyatakan bahwa sudah diizinkan adanya kegiatan berskala besar. Lantas apa harapan Hotel Radisson sendiri? Hal ini terkait dengan tingkat hunian, kemudian juga pemanfaatan gedung-gedung dan lain-lain di Radisson. Silakan Mbak Lisa. Baik, Pak Eka. Jadi untuk hal yang seperti ini kita sebenarnya sudah sangat bersyukur karena tahapannya sudah boleh ada event seperti wedding dengan tatanan 20-30% dari kapasitas, jadi mengikuti tahapan PPKM tersendiri. Hanya saja untuk yang event kemarin levelnya 3 seperti meeting, rapat, itu masih belum diperbolehkan. Hingga saat ini ada informasi bahwa untuk pencapaian level kedua kita baru ada surat dari edaran wali kota yang menyatakan itu sudah dapat dilaksanakan dengan catatan harus mendapatkan izin rekomendasi dari Satgas COVID-19. Jadi untuk hal ini
harapannya mudah-mudahan kita kembali, kita di pandemi ini udah 2 tahun, jadi mudah-mudahan kembali sebelum kita ke level yang adanya PPKM, yang mana kita masih bisa melaksanakan kegiatan di setiap gedung yang ada, dalam artian kita mempunyai meeting room, kita juga mempunyai restoran, dan kita juga mempunyai fasilitas seperti gym dan kamar. Nah itu harapannya bisa dapat digunakan seperti sedia kala dengan tatanan prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi dengan ada vaksinasi ini yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah, itu sangat amat membantu untuk pencapaian kita kembali lagi ke normal seperti itu. Jadi ayo mari sama-sama kita mengikutin seiring sejalan dengan pemerintah agar dapat ini dilaksanakan dan kembali lagi seperti sedia kala gitu. Jadi perekonomian juga dapat berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Bicara soal vaksinasi, apakah seluruh karyawan di Radisson sendiri sudah mengikuti vaksinasi? Ya, jadi untuk Radisson sendiri alhamdulillah kami 100% sudah mendapatkan vaksinasi baik 1 dan 2. Yang terbaru itu adalah vaksinasi baru, yaitu staf yang baru join dengan Radisson. Nah, untuk mendapatkan informasi itu bagaimana Mbak Lisa kok kita bisa tahu? Nah, setiap karyawan mempunyai pin seperti ini. Yang saya pakai. Yang saya pakai ini, jadi ini tandanya we are vaccinated. Jadi sudah mendapatkan VIN ini, itu tandanya sudah 2 kali vaksinasi, sudah lengkap seperti itu. Jadi itu yang membuat tamu-tamu juga setidaknya sedikit feel secure, aman gitu, bahwa oh iya staf-stafnya Radisson juga sudah mendapatkan vaksinasi seperti itu. Iya, jadi ini adalah wujud kami mendukung gerakan dan dari pemerintah dan juga yang peduli lindungin ya. Jadi kita peduli dengan diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Orang lain. Seperti itu. Baik, saya ke Bang Hendra. Bang, tadi mungkin sedikit serupa pertanyaannya, bahwa pemerintah sudah mengizinkan adanya event akbar karena yang menjadi contoh adalah pelaksanaan PON, di mana hanya terdapat 80 kasus ya dalam event akbar itu, dan kita tahu bahwa PBNU sudah menyatakan akan menggelar muktamar NU di Lampung. Bandara merupakan salah satu akses layanan jasa transportasi yang sangat potensial untuk dimanfaatkan. Apa harapan Anda sebagai penyedia jasa transportasi udara? Baik, terima kasih Mas Eka. Jadi memang mungkin sama yang seperti disampaikan oleh Bu Lisa tadi, memang harapan kita semua tuh kembali, walaupun bukan kembali ke old normal, istilah kami kan old normal, saat ini kita sedang lakukan new normal. Next normalnya seperti apa sih? Jadi memang harapan kita semua yang pertama-tama adalah memang kesehatan adalah yang nomor 1. Kita akan pulih dari pandemi ini. Artinya yang dilakukan salah satunya juga dari kami juga telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh Bu Lisa tadi, bagaimana vaksinasi sekarang menjadi hal yang penting dari seluruh personil kami, baik kami dari Angkasa Pura, seluruh stakeholder kami, seluruh airlines, ground handling semua sudah dilakukan vaksinasi. Mungkin terima kasih sebelumnya dengan dukungan dari Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten yang telah melakukan vaksinasi. Tidak hanya sebatas itu, jadi kami juga mendorong atau mendukung program pemerintah lakukan vaksinasi terkait dengan percepatan yang kita sama-sama ketahui mungkin di Provinsi Lampung cukup ada tantangannya memang untuk mengejar itu. Kami selaku BUMN juga sudah mendapatkan arahan untuk memberikan fasilitasi terkait dengan vaksinasi tersebut. Berkoordinasi saat ini kami dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, dengan Puskesmas, dengan TNI, Polri. Kami memiliki sentra vaksinasi nasional baik untuk penumpang maupun untuk umum. Yang umum kami sifatnya hanya memfasilitasi, untuk penumpang kami bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan. Artinya apa? Dengan harapan ketika vaksinasi ini semua sudah secara keseluruhan dari Lampung juga meningkat, akhirnya kan terbentuk herd immunity juga. Akhirnya ujung-ujungnya akan ke traffic juga, akan melihat posisi kita secara kewilayahan bagaimana untuk kesehatannya. Harapan kita seperti itu. Terkait juga dengan yang persiapan event-event yang besar juga kami secara prinsip pasti siap. Harapan kami juga
tadi yang tadinya kita masih secara regulasi kita bisa menggunakan syarat penerbangan yang antigen apabila yang sudah dengan vaksinasi tahap 2, tapi mungkin karena wilayah permasalahan adalah wilayah asalnya adalah masih di level yang di atasnya, jadi memang masih PCR. Harapan kita juga ini menjadi bahan evaluasi. Ada beberapa daerah juga yang sudah melakukan evaluasi, ada yang pertimbangan terkait dengan ekonomi, pertimbangan terkait dengan peningkatan pariwisata. Nah mungkin kita salah satunya ada beberapa event yang akan ke depan mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk paling tidak melakukan evaluasi. Dan ini sebenarnya bukan harapan kami, ini harapan dari seluruh pengguna jasa kami yang memang kami dapat dari teman-teman airlines, dari kami sendiri, dari medsos kami semua. Selalu jawabannya pertanyaannya selalu apakah mungkin kita menggunakan tadi antigen, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita, dan tentunya pemerintah yang memiliki kewenangan sebagai yang bertanggung jawab terhadap pengendalian COVID di wilayahnya masing-masing. Mudah-mudahan itu kami juga sudah berproses, mudah-mudahan bisa mendapat angin segar gitu loh untuk ini. Harapan kita ya pastinya tentunya akan kembali, walaupun tadi seperti Bu Lisa sampaikan, kita tidak mungkin dalam waktu dekat seperti yang kita telah capai di old normal, tapi paling tidak sebelum PPKM ya Bu ya tadi, itu mudah-mudahan bisa pelan-pelan sudah merintis seperti itu. Mungkin demikian. Oke, baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Ilyas. Pak Ilyas, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Siap. Lanjut. Pak Ilyas. Ya. Bagaimana sih capaian vaksinasi guru dan pelajar yang Anda ketahui sejauh ini? Lantas, apakah ini sudah cukup untuk mengcover sehingga PTM itu sudah bisa digelar di seluruh tingkatan, atau Anda memiliki pandangan lain, Pak? Ya. Secara keseluruhan, vaksin di provinsi ini menurut catatan kami baru sekitar 64% sebenarnya. Tetapi tadi kita bangga, Metro sudah mendekati angka 100%. Ya, kita sangat bangga, Metro sudah lebih duluan dari Kota Bandar Lampung mencapai angka vaksinasi ini. Namun demikian, kalau memang nanti pembelajaran tatap muka ini syaratnya harus vaksin untuk guru dan siswa, terutama SD kelas 6 dan SMP, SMA, SMK, maka pemerintah harus mempercepat vaksin untuk pelajar dan guru. Nah di Bandar Lampung, kita melihat guru sendiri sudah di angka 90%. Metro bahkan tadi sudah mencapai angka 100%. Tinggal 8 orang katanya di Metro, menurut Wakil Wali tadi yang belum, karena ada berkaitan dengan kesehatan ya, kesehatan guru. Jadi tidak bisa dipaksakan. Nah, namun demikian di lapangan kita memang juga melihat bahwa terlambatnya vaksin ini juga ada pengaruh dari beberapa hal, seperti rasa takut, ya, orang tua yang tidak mengizinkan, kemudian sulitnya mencapai akses untuk dapat vaksin segera, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Nah, kita berharap pemerintah daerah dalam hal ini, kalau memang nanti pembelajaran tatap muka ini akan dilaksanakan secara serempak, ya, karena kita berharap semua moda daring, pembelajaran jarak jauh ini memang bukan tidak efektif ya, tapi kuranglah dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran itu tadi sudah saya katakan tidak hanya menilai akademiknya, tetapi moral, tingkah laku, disiplin siswa itu harus mendapat sentuhan langsung dari tangan guru di sekolah. Ya. Sehebat apapun orang tua di rumah, kalau tidak mendukung program-program pemerintah berkaitan dengan tuntasnya vaksinasi di kalangan pendidikan, guru, tenaga pendidik, dan pelajar, maka ini akan jauh dari harapan kita untuk kita segera keluar dari masa transisi ini. Pandemi yang kita rasakan selama ini memang tidak hanya membawa dampak negatif ya, tapi ada juga dampak positif ya. Kita melihat
dengan moda pembelajaran daring, guru-guru sekarang semakin canggih. Demikian juga dengan anak-anak. Tapi kita khawatir kalau penggunaan gawai itu tidak diawasi oleh orang tua di rumah, nah ini akan nanti menjadi salah guna. Jadi sebaiknya memang pembelajaran langsung, datang ke sekolah, orang tua yakin dan tidak menghalangi anaknya untuk divaksin, insya Allah ini akan berjalan dengan baik ke depannya. Kita melihat memang di Provinsi Lampung ini dari data guru ya yang ada di Lampung, anggota PGRI kami itu kurang lebih 133.000 guru di Provinsi Lampung ini. Tapi baru sekitar 80% mereka yang telah mendapatkan vaksin pertama dan kedua, dosis pertama dan kedua. Dan kita berharap pemerintah terus menggenjot, artinya menyediakan sarana untuk vaksin ini, tidak mempersulit mereka, karena kadang mereka sudah datang alasan bukan warga setempat, karena berada di tempat lain, harus vaksin kedua tapi ditolak. Nah ini kan kita berharap pemerintah tidak lagi membedakan, karena ini warga negara Indonesia, dimanapun guru berada, ya kalau bisa diberi kesempatan lah. Karena mereka ini kita khawatir sudah sejak zaman COVID ini kami mencatat ada 127 guru di Provinsi Lampung ini yang sudah menjadi korban. Itu yang menurut laporan tertulis. Belum lagi yang tidak dilaporkan. Ya, karena banyak korban COVID dari guru ini tidak melaporkan, bukan COVID karena sakit lain gitu. Padahal dimakamkan secara COVID. Ya, nah jadi kita berharap memang vaksin ini adalah hal utama untuk segera dilaksanakan. Dan kita berharap di semester kedua Januari-Juni 2022, kita berharap memang sudah 100% melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, semua pihak, termasuk narasumber yang ada di studio Lampung Pos, artinya sangat mendukung. Kami juga di lapangan, penggerak pendidikan juga sangat mendukung hal tersebut. Demikian saya kira. Oke, baik. Ada rasa stres juga nggak? Mungkin Ibu masih memiliki anak yang juga mengikuti PTM hari ini? Ya, kebetulan masih daring. Masih daring ya. Jadi stres juga ya Bu yang membina, mengajarkan anak, apalagi kita juga punya rutinitas kerja sehari-hari ya. Betul. Jadi benar, kita juga berharap supaya PTM ini bisa berlangsung di seluruh tingkatan. Gitu ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam Lampung Health Summit Season 2 setelah yang satu ini. Terbit sejak 1974, menjadikan kami harian umum yang teruji dan terpercaya bagi masyarakat Lampung. Dengan kemudahan akses kapan saja di mana saja, Lampung Pos cetak, lampungpos.id, dan portal berita lampos.co layak menjadi sumber rujukan terbaik untuk kebutuhan berita Anda. Harian Umum Lampung Pos, teruji, terpercaya.
Pemirsa, kembali lagi dalam Lampung Health Summit Season 2. Saya ingin menyapa kembali Bapak Wali Kota Metro, Bapak Wahdi Sirajudin. Pak Wali. Ya, siap. Saya ingin bertanya, pemerintah Kota Metro satu-satunya yang mengalokasikan anggaran 75 juta untuk setiap kelurahan dalam rangka penanganan pandemi. Nah, secara langsung saya ingin bertanya, untuk apa sih Pak anggaran itu? Ya, terima kasih. Tentu sudah disampaikan tadi, dalam kondisi negara kita menghadapi musibah seperti ini, maka fokus kita dalam penyelamatan masyarakat, kesehatan masyarakat paling utama tentu. Sama juga tentunya kita adalah kota di mana kita tidak mendapat dana desa tentunya. Untuk itu kita harus mengalokasikan sesuai dengan PMK. Ya, kita tahu sudah beberapa kali ada perubahan PMK, terakhir PMK 94. Fokus satu adalah penanganan pada COVID-nya sendiri. Jadi mulai dari penurunan kasus, masalah penanganan kesembuhan, ya, mencegah kematian, kemudian vaksinasi, kemudian dampak akibat tentunya ekonomi, ya, masalah sosial, dan ini tentu kita harus membuat strategi khusus bagaimana dari dana yang direalokasikan untuk penanggulangan ini betul-betul dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sesuai dengan instruksi bahwa kita 8% wajib minimal itu mengalokasikan dana DAU kita. Kemudian lainnya adalah DID, kalau dapat DID itu 30%. Jadi salah satu kelurahan kita mendapat minimal 75 juta yang dialokasikan hanya untuk apa? Satu, untuk betul-betul konsentrasi bagaimana setiap pihak kelurahan dalam melakukan deteksi awal. Ya, kemudian dibantu juga tentunya dengan OPD, ya, kegiatan-kegiatan. Dan tentu hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan betul-betul bersama nanti dialokasikan oleh BPBD juga untuk pembuatan yang disebut kita rumah isolasi. Karena kitalah yang melakukan rumah isolasi dari awal sampai isoter. Jadi di setiap kelurahan kita punya rumah isolasi berbasis kelurahan Tangguh Nusantara, di mana harapan kita di sini ada tangguh dalam penanggulangan, tangguh COVID, tangguh dalam masalah dampak, ya, kemudian tangguh dalam ketertiban keamanan. Ini penting sekali. Setiap RT sudah dibekali demikian. Jadi fokus kita adalah juga prokes masyarakat, kesadaran masyarakat. Jadi banyak sekali memang dalam hal ini yang kita alokasikan. Demikian. Baik, Pak Wali. Saat ini dari seluruh kelurahan yang ada, sudah berapa yang sudah mencapai zona hijau? Sebagai gambaran kita lihat perkembangan, saya akan beri gambaran dulu. Kita itu pada puncaknya itu, puncak pertama namanya itu pada Januari 2021. Puncak kedua itu pada Agustus. Puncak pertama itu kisaran 250. Puncak kedua itu 750 angka kasus yang meningkat sekali. Sekarang ini decline betul, turun betul. Ya sangat. Harian kita hanya 1, kisarannya 2, ya. Dan kita tetap melakukan apa? Tracingnya kita. Tracing, tracking itu kita lakukan. Zona kita berdasarkan 815 RT kita yang dinilai dalam satu kelurahan, maka zona kita 99,7%. Wow. Itu hijau. Luar biasa. Dan kita sudah lama. Makanya kenapa yang menyebabkan zona kemarin ada berdasarkan warna itu kita sekarang pakainya level, ya. Jadi KPCPN itu menggunakan level, ya, level 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kita masuk di level 2 sekarang itu kita harus berbasis juga zona warna. Yaitu kita harus lihat juga, termasuk juga dalam PPKM skala mikronya.
satu tempat dia hijau itu tentu berbeda di satu merah. Walaupun dia pada level 2, tapi kalau dia merah itu tentu pembatasan itu lebih ketat lagi. Jadi tidak ada relaksasi. Jadi ini upaya-upaya pemerintah daerah tentu dalam hal ini semua stakeholder bersama masyarakat harus betul-betul menyadari. Jadi jangan sampai euforia. Bapak Presiden sering menyampaikan jangan sampai euforia. Minimal kita bermasker terus dan vaksin tadi dari hotel, Liza, kemudian dari bandara ini penting nanti. Ini sekarang ini memahami betul. Kalau budaya kita lepas dari pemahaman bahwa betul-betul ini ada, ya kita nggak bisa mencapai sama dengan guru. Nah, ini juga guru. Jadi jangan, saya kira nggak ada alasan. Saya kira pemerintah sudah memikirkan baik-baiknya dan mengalokasikan anggaran untuk keselamatan. Sekali lagi untuk keselamatan kesehatan masyarakat. Sehingga kita ke depan bisa melesat dalam proses pembangunan. Dampak-dampak mesti ada, saya kira itu satu risiko. Tapi saya kira kita lihat pertumbuhan di Lampung cukup tinggi, strategis di Sumatera. Ya juga begitu di Metro, ya sempat terkonsentrasi hanya -1, tapi saat ini sudah proses pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Saya ucapkan selamat pada Pak Wali Kota ya. Sudah 99,sekian% kelurahan di zona hijau. Selanjutnya saya kepada Bapak Hendra Irawan. Pak, tadi Wali Kota Metro menyatakan bahwa hari ini jangan sampai euforia masyarakat berlarut-larut. Lantas, apa yang menjadi harapan sebagai pengelola Bandara Raden Intan terkait dengan penanganan pandemi, kemudian juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya agar ini juga masyarakat sehat tapi usaha jalan. Baik, terima kasih Mas. Jadi memang kalau euforia, saya pikir kita sama-sama juga harus menahan diri semuanya. Jadi memang kami dari pihak operator, regulator ini sudah menjadi concern kami bersama regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Kami juga terus dimonitor, dievaluasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan di bandara. Artinya tidak boleh sedikit pun kita lengah. Kita walaupun dalam kondisi kita mungkin secara level assessment kewilayahan sudah di level 2, itu tidak menurunkan pengendalian kita sendiri atau pengawasan kita terkait dengan penerapan protokol kesehatan di bandara. Jadi mungkin kami juga dalam kesempatan ini dari pihak PT Angkasa Pura selaku pengelola Bandara Raden Inten 2 Lampung ingin mengajak untuk seluruh masyarakat juga tetap kita mengedepankan protokol kesehatan 5M. Lalu juga kami dari bandara juga akan support dengan konsep biosecurity dan biosafety management yang telah kami lakukan. Itu akan terus kami artinya kami laksanakan tanpa mudah-mudahan tanpa kendor. Jadi harapannya kita melindungi juga seluruh pengguna jasa. Kita ingin menciptakan suatu bandara dengan konsep aman, mudah dan sehat, didukung juga oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini kemarin sudah sejak dari Agustus kita mengimplementasikan proses validasi digital menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Bahkan sekarang lebih mudah sudah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lainnya seperti marketplace. Mungkin tidak bisa kami sebutkan, artinya cukup banyak yang sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Artinya semua semakin mudah. Harapan kami juga bagi para pengguna jasa tentunya harus mematuhi apa-apa yang telah dipersyaratkan. Yang mungkin ada beberapa isu antara lain juga anak yang di bawah 12 tahun sementara belum diperkenankan untuk berangkat. Ya mohon itu bisa menjadi perhatian kita bersama. Artinya kita sama-sama ingin sembuh ya, ingin bangkit dari keterpurukan ini. Harapan itu bisa kita jalankan dengan Peduli Lindungi. Lalu juga mohon masyarakat apabila akan terbang pun menggunakan fasilitas layanan kesehatan yang memang sudah terdaftar, terregistrasi dengan baik di Kementerian Kesehatan atau
terintegrasi dengan apa namanya sistem NAR. Jadi itu akan lebih mudah, tidak menjadi masalah di kemudian hari, dan Peduli Lindungi benar-benar akan menjadi alat atau tool bagi kita untuk memvalidasi ini secara digital karena datanya terintegrasi secara nasional. Saya pikir itu mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dengan kondisi saat ini, dan justru akan harapan tadi gelombang ketiga tidak terjadi, dan mudah-mudahan menjadi kebangkitan kita bersama lah untuk keluar dari pandemi ini. Demikian, Pak. Kalau Ibu Lisa Anggraini sendiri, apa yang menjadi harapan Anda? Apalagi kita sudah 2 bulan lagi itu menghadapi libur Nataru. Apa saja yang menjadi harapan Anda terkait dengan peningkatan okupansi sendiri di pihak hotel, kemudian juga bagaimana agar okupansi naik tapi masyarakat juga tetap sehat? Baik, untuk dari pelaksanaan sendiri untuk hotel, harapannya kita sama-sama, ayo bersama-sama mengatasi hal ini dengan cara menghormati dan juga mengesampingkan ego dan ketersinggungan kita, karena saat ini untuk pihak hotel sendiri untuk penerapan awal untuk check-in dan check-out juga kita akan menanyakan tentunya adalah vaksin sertifikat. Jadi bukan untuk hal-hal yang tidak, maksudnya sok-sokan gitu, hanya saja ini memang kita mengikutin, menjaga bersama. Jadi penerapan ini biar maksimum kita laksanakan agar semua yang seperti Pak Hendra bilang tadi bahwa kebangkitannya ini milik kita bersama gitu. Jadi harapannya masyarakat secara umum juga mematuhi segala yang telah disarankan dan diinformasikan oleh pihak pemerintah sendiri. Jadi yang 5M itu juga dilaksanakan untuk pihak hotel juga, ataupun tempat-tempat publik fasilitas yang lain melaksanakan tetap melakukan prokesnya yang dengan standarnya seperti itu, dengan tidak melepaskan masker, dengan juga jika men-serving kalau bagian food dan beverage itu harus menggunakan sarung tangan karet. Jadi itu meminimal semua hal yang seperti ini. Jadi dari hotel sendiri harapannya okupansi juga akan naik jika masyarakat mematuhi segala protokolnya dan melaksanakan dengan seiring merangkul, dalam artian kita hidup berdampingan dengan pandemi ini sendiri. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Jadi euforia yang agak ditekan, kita senang dalam artian kita melakukan pencapaian yang terbaik yang kita lakukan saat ini, dan ya hal itu membuat masyarakat tidak bereforia secara berlebihan. Jadi liburan 2 bulan ini liburan sudah dekat, kita menyikapinya layaknya liburan yang aman. Ayo aman, untuk berliburan boleh dengan semua prokes yang terjaga. Jadi hotel juga mendapatkan okupansi, pencapaian, event juga bisa berlaksanakan dengan baik, masyarakat juga terlindungi dengan baik. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya ke Bapak Ilyas Effendi. Apa sih, Pak, harapan Anda ke depan agar cita-cita pandemi menjadi endemi ini bisa terwujud dan pendidikan bisa berangsur-angsur pulih, sehingga kekhawatiran kita tentang learning loss, learning education, learning karakter itu bisa dieliminir? Ya, jadi kita berharap seperti yang disampaikan oleh bicara sebelumnya bahwa euforia keberhasilan kita seperti dijelaskan oleh Wali Kota Metro tadi, Indonesia sudah bahkan Indonesia sudah lebih baik gitu dari negara lain. Ini menunjukkan bahwa pemerintah secara serius menangani pandemi COVID ini. Demikian juga dengan para stakeholder yang lain dari pemerintah, penerbangan, perhotel dan sebagainya juga terus bekerja keras dalam masalah ini. Apalagi kita di sekolah. Kita di sekolah juga sangat berharap pemerintah segera menuntaskan vaksin bagi pelajar. Kalau guru sudah hampir 100% secara keseluruhan, kita berharap
pelajar pun demikian. Walaupun mungkin nanti sekarang baru sampai usia 12 tahun ke atas, mungkin nanti 12 tahun ke bawah, berarti Pak SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 itu juga akan mendapat vaksin segera. Pelaksanaan pembelajaran dengan sistem yang sekarang ini kita masih melaksanakan PTM dengan PJJ, maksud kami, moda daring, memang banyak mengalami kendala, terutama sinyal. Nggak usah kan teman-teman guru di luar kota atau di pinggiran kota, di pinggiran kabupaten sana, gitu. Di dalam kota pun masih kita sering mengalami hal kendala-kendala yang terjadi dari bagaimana jaringan itu. Jadi pembelajaran secara tatap muka memang diperlukan segera di semua level. Ya, kita berharap ini aman. Kita juga berdoa tidak ada fase ketiga menyerang lagi. Ya, kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Teman-teman di sekolah, anggota PGRI terus berjuang mensosialisasikan prokes ini baik kepada pelajar di sekolah maupun kepada orang tua siswa yang datang agar mereka jangan menghindari vaksin, karena vaksin itu adalah usaha kita, upaya kita untuk membuat suasana menjadi nyaman. Kita ingin masalah pandemi di muka bumi terutama di Indonesia dan di Lampung ini segera berakhir supaya proses pembelajaran ini bisa kembali normal. Namun demikian, kita juga tidak bisa memaksakan kalau memang suasana masih belum memungkinkan liburan, karena memang sudah dekat liburan ini tidak usah menjadi hal yang utama seperti beberapa minggu ini kita melihat di pantai atau di jalan-jalan seolah-olah masyarakat bereporia ini sudah bebas, padahal kita masih dalam suasana kungkungan daripada pandemi COVID ini. Semua kita berharap, guru-guru berharap, semua pengurus PGRI dan anggota PGRI berharap pendidikan ini bisa terlaksana dengan aman dan nyaman di sekolah, supaya pendidikan yang kita harapkan, pendidikan bermutu, pendidikan maju di Provinsi Lampung ini akan segera tercapai. Demikian kami kira. Terima kasih. Jadi baiknya itu liburan bersantai di hotel saja ya Pak ya, karena memang Ya, sudah baik, terjamin protokol kesehatannya. Oke, terakhir kepada Wali Kota Metro, Pak Wali, ini pertanyaan terakhir juga mungkin sekaligus menjadi harapan ya banyak masyarakat. Apa langkah ke depan yang akan Anda lakukan dalam rangka mengantisipasi gelombang ketiga atau tsunami COVID yang diprediksi banyak pihak akan terjadi di akhir Desember 2021? Pak Wali Kota, apakah suara saya terdengar? Masih terkoneksi? Ya, oke. Ya, terima kasih Bang Eka untuk semuanya, Pak Ilyas, kemudian Ibu Indonesia, kemudian Pak Hendra. Kita adalah orang yang kebetulan ada di sini dan harus menyuarakan hal yang baik untuk masyarakat kita. Tentu protokol kesehatan itu kunci utamanya, prokes, karena proses transmisi itu melalui mulut dan hidung kita. Jaga kebersihan tangan kita, selalu mencuci tangan ketika hendak makan. Artinya itu pokok. Yang lain-lain tentu menjaga mobilisasi, tidak euforia tadi begitu sebenarnya ya. Nah, ini adalah vaksinasi kejar, percepat vaksinasi. Sehingga vaksin 1-2, dosis 1-2 itu mencapai 70-75 kumulatif immunity. Insya Allah dengan efikasi 65,3%, kita akan melindungi sisanya yang tidak terbentuk sistem kekebalan tubuh. Jaga kesehatan itu paling penting. Jadi pola hidup bersih, sehat, ya, sanitasi total berbasis masyarakat, kemudian hidupan gerakan sehat. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan dari kejadian musibah ini. Saya kira kita banyak bisa melakukan dan kompak selalu, tentunya bergotong royong, tidak ada lagi bahasa-bahasa tadi yang tidak percaya ya.
anak-anak penting sekali, saya pikir ibu-ibu, bapak-bapak orang tua itu harus lindungi dengan vaksin. Ini masyarakat, pemerintah sudah menyiapkan keseluruhannya, masih memang sama sekolah ketika kita buka, masih ada orang tua yang tidak mau menandatangani. Nah, jadi PR kita bersama mungkin Pak Ilyas, ya bersama-sama dengan sabar tadi saya kira, dan saya hanya sampaikan satu, dan kita tidak perlu berselisih lah pada hal-hal yang sudah jelas kebenarannya bahwa pemerintah betul-betul berupaya semaksimal mungkin, dan kalau kita berselisih pada nilai-nilai tadi, ya munculnya kelemahan kita. Ya ini kita tidak bisa bangkit, sehingga harapan kita tidak masuk pada gelombang ketiga itu betul-betul terjadi. Yang lainnya tentunya berdoa. Nah sekali lagi, terus bersama-sama. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wali Kota Metro. Lagi-lagi kata kuncinya adalah tetap mematuhi protokol kesehatan dan kolaborasi ya lintas pihak, baik itu swasta maupun pemerintah dan juga semua pihak lainnya dalam rangka penegakan protokol kesehatan secara ketat, termasuk juga diantaranya vaksinasi COVID-19. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian sudah Lampung Health Summit Session 2 di Radisson Hotel hari ini. Saya mengingatkan kembali, cegah diri Anda tertular dan jangan menularkan dengan mematuhi protokol kesehatan 5M. Dengan begitu aktivitas kita dapat kembali normal, ekonomi kembali pulih, kantong semakin terisi, dan masyarakat semua sehat. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Pak Wali Kota, terima kasih juga kepada Pak Ilyas sudah berkesempatan untuk bergabung. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Bu Lisa atas kesempatannya, dan kita akan kembali lagi dalam Lampung Health Summit session selanjutnya dengan topik dan bahasan yang menarik. Wassalam. Terima kasih semuanya. Kita akan foto bersama. Menurut gue cinta tuh sakral. Jadi kayak lo tuh butuh proses untuk bisa mencintai orang. Oh yes. Iya kan? Cuman kalau misalnya kayak sir doang sih ya. Itu juga cari teman-teman baru kan. Gua kesepian di situ. Lo nggak punya pacar dulu? Punya. Kok kesepian? Pacar lo nggak seru ya? Gua nggak ada pulsa buat SMS. Iya karena kalau diundang dia mikirnya nggak datang dikirain gue belum move on, datang nyiksa gue gitu kan. Jadi nama sendiri nggak yakin ya. Ketemu apa? Dia namanya Windy, dia bilangnya Wiwi Windy. Iya. Siapapun namaku, yang penting kamu sayang sama aku. Lu apa-apa udah ngobrol ya. Ketemu lagi sama kita bertiga di podcast Saya Radio, podcast Naya Cawa. Yes. Asiknya rame-rame. Enggak dong. Penting gak penting, yang penting ngomong. Podcast Naya Cawa temukan di Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, dan www.podme.id dengan keyword Say Spasi 100 FM. Podcast Naya Cawa siap temani kamu seharian dan gak bikin kamu bosan sendirian. Dari Say Radio 100 FM.
Terbit sejak 1974, menjadikan kami harian umum yang teruji dan terpercaya bagi masyarakat Lampung. Dengan kemudahan akses kapan saja di mana saja, Lampung Pos cetak, lampungpos.id, dan portal berita lampos.co layak menjadi sumber rujukan terbaik untuk kebutuhan berita Anda. Harian Umum Lampung Pos, teruji, terpercaya. Terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan Anda yang terus-menerus kepada Redison Lampung Kedaton. Komitmen dan tanggung jawab kami terhadap Anda semakin kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami selalu memantau keadaan yang terus berubah dan terus meningkatkan keamanan Anda, tamu, serta karyawan kami. Selamat datang di Redison Lampung Kedaton. Sebelum memasuki hotel, telah kami siapkan automatic hand sanitizer, masker, sarung tangan, dan diikuti dengan pemeriksaan suhu tubuh. Untuk memastikan keamanan selama proses check-in, kami menyediakan pembatas jarak antar tamu dan screen protector. Proses registrasi dilakukan dengan alat tulis yang telah disterilkan dan proses pembayaran dilakukan dengan metode scan barcode digital atau cashless. Terdapat pula petunjuk jarak untuk tamu agar mengurangi kontak fisik dengan tamu lainnya. Sebelum Anda memasuki lift, pastikan untuk memberikan kesempatan bagi pengguna lift untuk keluar terlebih dahulu. Informasi mengenai room directory, menu room service, dan channel TV dapat diakses dengan mudah oleh setiap tamu melalui scan barcode yang tersedia di setiap TV di kamar. Kami memberikan option kepada Anda untuk dapat menikmati santapan dengan dikemas secara individual box, atau Anda dapat menikmati santapan di restoran dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah kami terapkan. Untuk mengakses menu makanan dan minuman yang tersedia, Anda dapat melakukan scan barcode melalui handphone Anda. Kami juga memastikan setiap proses pengolahan. Ayo, difoto, tata dulu. Kamera mundur dulu. Biar nggak kena geser-geser teman-teman nanti. Sayang kameranya, bukan sayang teman-temannya. Udah? Yo, panitia foto bersama. Fasilitas hotel seperti kolam renang dan Koordinator. juga dapat diakses oleh Anda dengan tetap menerapkan physical dan social. Yang kecil depan. Serta di area fitness center. Maksudnya depan hotel. Menerapkan pembatasan member gym agar tidak berkumpul secara bersamaan. Protokol COVID-19 juga diberlakukan di area fitness center dengan tetap melakukan pemeriksaan suhu tubuh, pembatasan jarak dengan member lainnya, serta kami memberikan kayu dan disinfektan spray,
untuk Anda gunakan ketika memakai peralatan gym. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Kami berharap Anda menikmati saat-saat menyenangkan selama berada di Hotel Radisson Lampung Kedaton. Radisson, every moment matters.